Assalamualaikum teman-teman. Oh, ini si Angga official, selalu menunggu ilmunya Bang. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah ya. Memang kita harus belajar hukum teman, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah hukum. Kali ini kita coba bahas lagi yang sedang viral, debt collector yang kemarin menjadi masalah gara-gara dia menghadang kendaraan yang sedang mau mengantar orang sakit, katanya kan begitu ya. Ini saya mau baca dari berita hukum online hari Selasa tanggal 11 Mei 2021. Judulnya begini, sanksi keras bagi leasing pengguna debt collector pelanggar hukum. Kita bacakan ya. OJK tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar. Kita ulangi lagi nih, OJK tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar. Beberapa hari terakhir muncul pemberitaan di media massa mengenai permasalahan hukum yang dilakukan penagih utang atau debt collector. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK akan memberi sanksi keras perusahaan pembiayaan multifinance atau leasing yang menggunakan jasa penagih utang tersebut. Terkait adanya penarikan paksa kendaraan dari oknum debt collector, OJK menyatakan tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar. OJK telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jelas juru bicara OJK Sekar Putih Jarot Selasa 11 bulan 5, tanggal 11 bulan 5 maksudnya berarti ya. Sekar menyampaikan OJK menyatakan tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar. Meskipun demikian, OJK belum merinci sanksi apa yang diberikan otoritas kepada perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan penagih utang dengan cara yang melanggar hukum tersebut. Saya ulangi lagi nih. Meskipun demikian, OJK belum merinci sanksi apa yang akan diberikan otoritas kepada perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan penagih utang dengan cara yang melanggar hukum tersebut. Dan seterusnya, kira-kira itulah ya beritanya teman-teman. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh OJK ini, itulah yang sebenarnya yang kita harapkan. Tidak hanya kepada pihak leasing ya atau finance, termasuk bank juga yang melakukan yang menggunakan debt collector untuk melakukan penagihan ya. Perlu saya sampaikan lagi teman-teman ya, debt collector ini dasar hukumnya tidak ada undang-undang yang mengatur khusus tentang debt collector. Tapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa memberikan kuasa. Jadi dalam hal ini leasing atau bank memberikan kuasa kepada debt collector atau pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Nah, dalam hal ini ada aturan BI teman-teman. Ketika pihak bank atau leasing memberikan kuasa kepada
pihak ketiga untuk melakukan penagihan, ada aturan bank yang mengaturnya, menertibnya. Yang pertama, teman-teman, debt collector ini atau penagih hutang ini dalam melaksanakan tugasnya harus sama dengan pihak leasing atau pihak bank sendiri apabila mereka yang melakukan penagihan. Namanya juga kuasa, ya kan, mewakili. Berarti debt collector ini dalam melaksanakan tugasnya harus sama dengan pihak bank. Jika pihak bank sendiri yang menagih, ya seperti itu juga lah. Harusnya debt collector, bukan dengan cara lain. Makanya sebelum mempekerjakan pihak ketiga ini, debt collector ini, penagih hutang harus dididik dulu, pelatihan dulu. Tata cara menagih hutang dengan benar sesuai aturan. Jadi bukan sembarangan, teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, debt collector ini harus memiliki ID card, tanda pengenal dari krediturnya, dari pihak bank atau pihak leasing yang menugaskannya itu. Yang ketiga, harus ada sertifikasi, ya, dari itu menurut aturan OJK. Penagih hutang ini harus punya sertifikasi penagih hutang dari perhimpunan penagih hutang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus ada surat kuasa dari pihak bank atau leasing. Yang ketiga, menagih tidak boleh di luar alamat. Harus menagih datang ke rumah, ke alamat sesuai aplikasi. Ya, jadi tidak boleh menagih di sembarangan tempat kecuali ada kesepakatannya. Tidak boleh menagih di jalan misalnya, nggak boleh, harus datang ke rumah. Ya, lalu tidak boleh menelpon setiap saat, ada jamnya itu ditentukan oleh BI. Jam kapan bisa menelpon, sampai jam berapa gitu. Ya, dan kemudian tentunya harus dengan cara-cara yang sopan, tidak boleh kasar, tidak boleh menekan, tidak boleh melakukan pengancaman. Jadi semua sudah diatur, teman-teman, oleh BI. Nah, khusus untuk kendaraan yang gagal bayar tadi, ketika debt collector atau leasing mau menarik kendaraan itu, harus ada sertifikat fidusia. Dan juga ditambah dengan surat izin penetapan dari pengadilan negeri. Itu putusan MK terakhir di bulan Januari kemarin. Tanpa sertifikat fidusia dan putusan pengadilan, izin penetapan dari pengadilan, tidak boleh menarik kendaraan dengan cara apapun, ya kan, kecuali si nasabah atau debitur ini ikhlas menyerahkannya, mengakui dia wan prestasi atau mengakui dia tidak sanggup bayar, dan dia ikhlas menyampaikan, menyerahkan jaminan, enggak masalah. Tapi kalau dia tidak mau menyerahkan, tidak ikhlas, pihak leasing tidak bisa menarik tanpa ada sertifikat fidusia dan penetapan dari pengadilan negeri. Nah, ketika debt collector tadi melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan tadi, ya, berarti mereka itu dilindungi undang-undang, melaksanakan tugasnya sebagai kuasa, sebagai penerima kuasa. Selama mereka melaksanakan tugasnya itu sesuai aturan tadi, berarti tidak masalah, teman-teman. Mereka tidak boleh menagih sembarangan, misalnya dengan cara-cara yang benar tuh tidak masalah, ya. Itu dia kita harus ketahui. Nah, sehubungan dengan yang disampaikan pihak OJK tadi, itulah yang kita harapkan. Tapi ternyata kenyataannya kan, teman-teman, banyak di antara kita yang laporan ke saya, yang minta pendapat ke saya pun banyak yang sudah melapor ke OJK tentang hal ini, tapi tidak ada reaksi katanya. Coba. Jadi kita berharap, teman-teman, dengan kejadian kemarin,
pihak OJK ini menunjukkan ketajamannya gitu loh. Jangan hanya menyampaikan formalitas saja, tapi actionnya nggak ada. Bahkan ada yang melapor ke saya yang kemarin mengeluh, mereka sudah kirim surat, email ke OJK, malah jawabannya itu otomatis katanya. Jawabannya. Berarti jawabannya kan aplikasi yang menjawab. Bagaimana mau masyarakat terasa dengan keberadaan OJK ini? Jadi saya pribadi teman-teman sangat setuju dengan apa yang disampaikan pihak OJK tadi bahwa mereka tidak mentolerir. Kita berharap ketika debt collector yang diberi kuasa oleh pihak bank atau leasing ya melaksanakan tugasnya menagih itu tidak sesuai aturan, OJK harus menindak finance atau leasing ini sesuai dengan kewenangannya. Tidak hanya memberikan harapan gitu. Tindaklah. Kalau perlu cabut izinnya itu supaya mereka benar-benar mempekerjakan pihak ketiga ini sesuai aturan. Nah, artinya memang harus bertanggung jawab ya teman-teman. Pihak debitur harus bertanggung jawab. Ulangi, krediturnya pihak bank atau leasing harus bertanggung jawab terhadap tindakan daripada pihak ketiga yang mereka beri kuasa. Jadi jangan hanya debt kolektornya yang diberi tindakan ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi pihak OJK juga harus memberikan sanksi kepada kreditur itu. Kepada pihak bank atau leasing. Supaya mereka kedepannya lebih hati-hati lagi atau lebih selektif menggunakan pihak ketiga. Ya teman-temannya. Kita tunggulah. Kita berharap setelah adanya kejadian kemarin, kita berharap pihak OJK benar-benar menunjukkan taringnya, ya kan? Karena masyarakat sangat berharap OJK benar-benar menunjukkan keberadaannya itu berguna gitu. Hukumlah, jangan ragu-ragu memberikan sanksi kepada kreditur, kepada pihak leasing atau pihak bank yang melakukan kelalaian atau menyuruh pihak ketiga ya tidak sesuai aturan. Berikanlah sanksi supaya kedepannya benar-benar teman-teman semua bermanfaat, semuanya sesuai dengan fungsinya gitu. Begitu juga pihak polisi ketika ada laporan perampasan atau pemaksaan mengambil kendaraan oleh debt collector ditindaklanjuti gitu. Jadi dalam hal ini kan ada dua nih yang bisa dikenakan sanksi. Pihak debt collector yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan, merampas atau memaksa atau menghentikan dengan paksa di jalan, itu ditindak oleh penyidik Polri. Lalu pihak leasing atau pihak bank yang mempekerjakan pihak ketiga tadi harus dikenakan sanksi juga oleh OJK atau BI. Baru ke depannya bisa tertib. Nah, terlepas dari semua itu teman-teman, kita juga harus objektif ya. Ketika pihak bank atau leasing dan debt collector melaksanakan tugas atau melaksanakan penagihan sesuai aturan, ya kita masyarakat juga harus taat aturan. Ya, jangan pula kita melawan kalau memang mereka sudah sesuai aturan. Persyaratan sudah lengkap ya kita juga ikut aturan. Begitu. Jadi sama-sama semua taat aturan. Nah, yang terutama pihak bank, leasing dan OJK itu yang pertama tunjukkanlah sebagai contoh yang taat aturan. Lalu kemudian masyarakat yang mempunyai kewajiban pun harus juga bertanggung jawab dengan kewajibannya. Begitu teman-teman ya. Yang benar begitu dia. Jadi semuanya kita harus menaati aturan
yang berwenang harus menggunakan kewenangannya untuk bermanfaat bagi masyarakat. Begitu. Coba sekarang kita cek, barangkali ada yang bertanya. Ini di Tole Jowo, mau tanya Pak, kalau mau cabut berkas minta tolong sama petugas Samsat di asal motor boleh tidak? Dan apa harus ngasih imbalan? Gini aja, kalau kita minta tolong sama orang dan bukan kewajibannya, bagaimana menurut Mas Tole? Kalau kita logikanya kan gitu, kita minta tolong sama orang, tapi bukan kewajibannya. Ya tentunya Anda bisa berpikir sendiri. Tapi kalau memang tugas dan kewajibannya ya nggak ada imbalan. Nah sekarang mau cabut berkas di tempat asal sama di Samsat. Saya juga nggak paham nih. Intinya gitu, kalau Anda pergi ke Samsat memang di sana tempat cabut berkasnya, bukan di tempat Samsat yang lain, saya kira nggak ada imbalan-imbalan itu. Semuanya harus resmi-resmi dia. Tapi kalau Anda minta tolong ke Samsat lain untuk cabut berkas di tempat lain ya, itu menurut Anda gimana kalau kita minta tolong sama orang ya? Mungkin bisa pikir sendiri lah. Lanjut Mawar Bunga. Assalamualaikum Bang, saya numpang tanya. Kalau pengacara masuk rumah tanpa permisi dan tidak didampingi keluarga penagih dan dia langsung nakut-nakuti, itu ada pasalnya. Kalau masuk rumah sembarangan tanpa izin, pidana itu. Sama aja dengan Anda bisa laporkan kalau ada siapapun dia. Kalau masuk rumah Anda tanpa izin, Anda itu lakukan tidak pidana. Anda bisa lapor, jangankan pengacara. Siapapun tanpa hak ya. Harus ada izin, kecuali penyidik Polri masuk ke rumah menggeledah gitu kan. Itu pun ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Aba Asmat, Minal Aidin wal Jabin, Komandan, mohon maaf lahir batin. Ya sama-sama. Oh iya saya lupa teman-teman. Ini diingatkan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan Minal Aidin wal Faizin kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf apabila selama ini barangkali ada yang perkataan saya yang kurang pas. Pada kesempatan ini saya minta maaf kepada kita semua. Suprianto ini anggota Lang Maut nih dari Jogja. Minal Ali Bang Benny. Oke, thank you Mas Pri. Channel, Pak mau tanya, kalau pacar hamil bisa dilaporin nggak Pak? Padahal melakukan hubungan ini suka sama suka. Kalau dia sudah dewasa, Channel melakukan hubungan itu suka sama suka, itu tidak ada pidananya. Kecuali perzinahan. Nah, kalau perzinahan itu apa? Salah satu itu sudah berpasangan, memiliki suami atau istri. Nah, istrinya atau pasangannya atau suaminya bisa melaporkan perzinahan meskipun suka sama suka. Tapi kalau dua-duanya tidak ada pasangan, lajang lah ya, dan mereka sudah dewasa, itu suka sama suka tidak bisa dilaporkan. Begitu. Mudah-mudahan cerita kita singkat malam ini bermanfaat. Kembali teman-teman, kita berharap OJK melakukan tugasnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Layani masyarakat sebagaimana tugasnya. Jadi kalau ada orang melapor, layani. Begitu juga BI teman-teman. Kemudian polisi juga begitu. Kalau ada perampasan, pemaksaan, tanggapilah laporan masyarakat. Begitu juga kita masyarakat yang punya tagihan, ya selesaikan juga lah. Jangan lari dari tanggung jawab. Semua ada aturannya. Kalau kita tidak mampu bayar atau terkena COVID misalnya, akhirnya keuangan kurang baik, itu ada caranya tadi, semua sudah diatur. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf kalau cara penyampaiannya kurang sempurna. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum, mejuah-juah, kita krina, ijapah kita ringan.